كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, karena ini awalnya kajian ibu-ibu tapi dibuka secara umum, bicara tentang wanita. Siapa sih wanita yang gak ingin mukanya kinclong gitu loh, mukanya berseri, mukanya bersih. Itu dambaan banyak wanita, bahkan mungkin 99,99999% wanita ingin wajahnya kinclong. Terus 0,1%-nya pengennya apa? Pengennya kinclong banget gitu loh, atau bingit. Jadi itu keinginan dari, bisa dikatakan hampir semua wanita. Nah, dan keinginan itu kalau dalam rangka menyenangkan suami dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai istri, maka nggak ada masalah sama sekali. Hanya saja pertanyaannya adalah banyak di antara kita yang hanya fokus pada perawatan atau treatment kecantikan tertentu dan lupa bahwa ulama kita itu ternyata memberikan tips kepada kita. Nah, bagi kita yang ingin, atau ibu-ibu yang ingin mukanya berseri, mukanya bersih dan bisa tampil maksimal, maka ada baiknya mendengar nasihat dari seorang tokoh besar di dalam sejarah Islam, sahabat yang dijamin masuk surga, bahkan 10 sahabat terbaik. Bahkan bukan hanya 10 sahabat terbaik, ini top 5-nya sahabat, 5 sahabat terbaik. Dan di waktu yang sama beliau adalah menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mengkerucut ya, jadi udah ada gambaran 5 terbaik, lalu menantu Nabi SAW. Kira-kira udah ada gambaran belum siapa beliau? Oke, saya kasih clue lagi. Bukan hanya menantu, tapi beliau menikahi 2 anak wanita Nabi SAW, tentu saja bukan pada waktu yang sama. Dan saya rasa hanya tinggal satu nama yang ada di benak kita. Siapa nama tersebut? Abdurrahman bin Auf? Ya bukanlah jamaah. Namanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, yang artinya pernah menjadi pemimpin dan mengimami 2 putri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memberikan sebuah kaidah besar kepada kita dalam masalah ini. Mari kita simak baik-baik. Beliau menyampaikan dalam sebuah nasihat, dan nasihat ini bisa dicek di dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, ma asarra ahadun sariratan illa adharaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisani. Tidaklah seseorang menyembunyikan rahasia, melakukan sebuah amalan rahasia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan rahasia tersebut pada wajah dan mukanya. Allah akan perlihatkan rahasia tersebut di wajahnya dan di lisannya secara spontanitas. Di lisannya secara spontanitas.
falatati lisani itu bagaimana cara dia berbicara secara spontanitas, nggak pakai skrip, nggak pakai naskah. Begitulah cara dia bicara. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu sekalian, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Dari nasihat simpel ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa kalau kita ingin punya wajah yang berseri, punya wajah yang kinclong, maka milikilah amalan-amalan rahasia yang kinclong. Nah itu, milikilah amalan-amalan rahasia yang kinclong. Jadi kalau amalan rahasia kita kinclong, maka nanti wajah kita akan kinclong deh, Masya Allah. Dan lisan kita akan enak banget didengar. Dan kalau sekarang bukan hanya lisan ya, tapi jempol juga enak. Kadang-kadang lisan tuh pendiam, tapi jempolnya tajamnya minta ampun. Padahal tuh kuku udah dipotong, udah di-mani-pedi, tapi tetap aja kalau udah WA, ya Allah, puluhan orang tersinggung. Nah, hadirin Allah muliakan, maka kuncinya milikilah rahasia yang kinclong. Amalan-amalan rahasia, nah itu akan berpengaruh ke wajah kita. Akan berpengaruh ke wajah kita. Kita akan punya air muka yang bagus, air muka yang segar, yang nyenengin. Yang orang tuh kayak senang banget ngelihat kita gitu ya. Khususnya suami kita. Lalu teman-teman wanita kita, kalau ini ibu-ibu, tentu saya, kok mbak kok wajahnya kok berseri banget, nah gitu. Pasti perawatan. Iya, perawatan dong, masa nggak perawatan? Perawatannya apa? Tahajud perawatannya, gitu, Masya Allah. Perawatannya itu sholat sunnah di rumah sendirian, nah itu. Perawatannya itu baca Quran ketika nggak ada orang, Masya Allah. Dan amalan-amalan kinclong lainnya. Dan ini nggak main-main. Yang memberikan tips adalah orang yang terbukti sukses di dunia dan akhirat. Orang sosok yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Oleh karena itu bagi kita semua, baik ibu-ibu maupun jika ada bapak-bapak atau ikhwan yang dengar, kalau kita ingin punya wajah yang berseri, kita harus punya waktu sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita isi dengan ibadah. Kita isi dengan ibadah. Makanya salah satu tips dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar bin Khattab, semua orang tahu ya, Umar bin Khattab, kata beliau, khudhu bihadhikum minal uzlah. Kalian tuh harus punya waktu sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus punya waktu. Jangan sampai 7/24 jam selalu bersama makhluk dan bersama makhluk. Walaupun sama suami kita, walaupun dengan anak-anak kita atau dengan keponakan kita, sama suami bagus, sama anak-anak juga positif. Tapi harus ada waktu, gak ada siapa-siapa kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada waktu beruzlah gitu loh. Beruzlah. Itu hal yang dibutuhkan bagi kita yang ingin punya wajah yang kinclong dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tentu saja. Yang jauh lebih penting daripada sekedar muka yang kinclong, tentu saja. Nah, itu kuncinya adalah kita harus punya waktu uzlah. Khudhu bihadhikum minal uzlah. Kalian tuh harus punya waktu sendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang penting. Dalam kesempatan lain mau juga mengatakan al-uzlatu rahatun min khullatis su'. Bersendirian dengan Allah itu adalah saat-saat yang rohah. Itu saat-saatnya kita istirahat dari orang-orang yang buruk. Karena ketika kita sendirian, sejatinya kita hanya berdua-duaan dengan Al-Muhsin yang maha baik, Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Betul, suami kita itu sangat mencintai kita. Tapi siapa di antara kita punya suami yang sempurna? Siapa di antara kita punya suami yang gak pernah nyebelin, yang gak pernah marah-marah, yang gak pernah membuat kita sedih gitu ya? Ya namanya suami manusia, sesoleh-solehnya pasti ada waktunya, aduh aku tuh lagi sebel banget sama lakiku, misalnya gitu. Padahal sih, emangnya lakimu itu jahat? Enggak sih, dia orang yang paling hebat ibadahnya pernah aku tahu gitu loh. Tapi yang namanya juga manusia. Tapi ketika kita berkholwat dengan Allah, beruzlah, bersendirian dengan Allah, maka kita sedang bersama Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang maha baik, yang maha bijak, yang gak ada satupun setitik sifat buruk. Makanya rohah itu yang dirasakan para ulama, itu yang dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan gitu loh. Kita butuh gitu loh. Lalu kita isi dengan apa? Kalau udah berdua-duaan dengan Allah nih, kita isi dengan apa? Loh kok tidur? Jangan. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, pakar fikih terbaik di masa tabi'in, kata beliau, al-uzlatu ibadatun wa dzikr. Kalau sudah kita punya waktu menyendiri dengan Allah, maka itulah waktu ibadah dan waktu berzikir kepada Allah. Gitu. Itu prime time-nya waktu ibadah dan zikir. Salah satu prime time. Jadi hadirin Allah muliakan, dan salah satu manfaatnya ke wajah tadi kata Utsman bin Affan. Ke wajah. Di samping ibu-ibu misalnya perawatan kecantikan dan seterusnya selama tidak haram ya. Tapi ini harus dilakukan nih jamaah. Ini harus dilakukan. Dan bukan hanya Umar yang mengatakan demikian. Bukan hanya Sa'id bin Musayyib yang mengatakan demikian. Salah satu murid terbaiknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa beliau? Al-Imam Masruq. Al-Imam Masruq pernah menyatakan, innal mar'a lahaqiqun an takuna lahu majalisu yakhlu fiha yadhkuru fiha dhunubahu fayastaghfiru minha. Seseorang itu butuh memiliki momen-momen, majelis-majelis yang tidak ada seorang pun kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana dia mengingat dosa-dosanya. Dan di momen itulah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu kata para ulama, itu kebutuhan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pun menyatakan, la budda lil abdi min uzlatin li ibadati. Seorang hamba itu harus punya waktu sendirian dengan Allah, atau berdua-duaan dengan Allah. Harus punya waktu. La budda lil abdi min uzlatin. Seorang hamba itu harus punya waktu sendirian dengan Allah. Nggak ada siapapun, termasuk suaminya nggak ada. Untuk apa? Li ibadati, agar dia bisa ibadah kepada Allah. Agar dia bisa ibadah kepada Allah. Wa dzikrihi, agar dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat betapa baiknya Allah kepada dia, nikmat-nikmat Allah kepada dia, apa yang telah Allah berikan selama ini buat dia. Wa tilawati, dan waktu itu dia gunakan juga untuk membaca firman-firmannya. Dia gunakan untuk membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim. Gak ada siapapun, suaminya gak ada, anak-anaknya gak tahu. Pada saat itu dia hanya dengan Allah. Lalu dia baca firman-firman Allah tersebut. Wa muhasabatihi li nafsi, dan dia gunakan waktu itu untuk bermuhasabah, introspeksi diri, mengintrospeksi apa sih kekurangan aku ini selama ini, apa kekhilafan aku selama ini, apa dosa-dosaku dengan Allah, berapa kali kita sholat itu khusyuk. Berarti kan mayoritas nggak khusyuk, hadirin. Itu yang harus kita resapi. Lalu
sikap kita yang buruk di hadapan suami kita, orang-orang terdekat kita, betapa kita nggak memaksimalkan kebersamaan kita dengan orang tua kita misalnya. Itu saat-saat itulah waktunya kita bermuhasabah. Wa du'aihi wa istighfari. Dan di saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta tolong sama Allah. Dan enaknya nggak ada siapapun yang tahu. Jadi kita bebas ngemis kepada Allah. Kita bebas ngemis kepada Allah. Kita bebas minta tolong sama Allah. Coba kalau kita lagi doa atau lagi istighfar, tiba-tiba suami kita bangun dan semua kita belum ngaji, kan jadi curiga, kenapa nih bini gue tiba-tiba nangis sesegukan, minta ampun, jangan-jangan kemarin dia melakukan skandal lagi, padahal mah kita minta ampun karena sholat zuhur kita tadi siang gak khusyuk. Kenapa ya bini gue minta ampunnya sesegukan, yang suami kita belum ngaji, udah mikirnya macam-macam. Adapun kita berusaha meresapi ibadahnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh kan melakukan dosa kecil aja rasanya mau ketiban gunung, kan begitu. Tapi orang-orang fasik ngerjain dosa besar seperti menghadapi lalat lalu dia usir tuh lalat, sesederhana itu saja. Oleh karena itu hadirin sekalian, pentingnya kita punya waktu untuk beristighfar, untuk berdoa kepada Rabbul Alamin. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Wa bu'dihi 'anil syarr wa nahwi dzalik. Dan kita minta agar kita dijauhkan dari keburukan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, makanya gak heran Al-Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, masami'tu wa la ra'aitu kal uzlah rahatan wa izzan wa syarafa wa bu'dan anis su' wa anis syarr. Aku tuh gak pernah melihat dan mendengar ada satupun hal yang lebih merilekskan seorang hamba, rileks, membuat mulia seorang hamba, membuat tinggi seorang hamba, dan membuat seorang hamba itu jauh dari keburukan, jauh dari keburukan, dan terjaga agar dia selamat, dan lebih membuat dia menjaga waktunya dibanding uzlah, dibanding uzlah. Itu tadi. Jadi kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, itu hadirin, uzlah tadi itu menyendiri dengan Allah, itu yang paling membuat rileks seorang hamba, membuat hamba tuh nyaman banget gitu lah jamaah, dan mulia deh, mulia, terhormat, jauh dari keburukan, dijaga agar selamat di dunia akhirat, dijaga waktunya sama Allah, dijaga umurnya. Terus juga kata Ibnu Jauzi ditambah lagi, catat tadi belum disebut, dijaga dari orang-orang yang hasad sama dia. Gitu loh. Iya kan? Kapan kita terkena atau rentan terkena dampak negatif orang-orang yang hasad sama kita? Saat kita berinteraksi sama manusia kan? Coba kalau kita nggak berinteraksi sama manusia, hidup kita udah sama Allah aja. Udah kita nggak dengar orang ngomongin kita apa, atau kita nggak akan dijegal, kita nggak akan ditunjuk-tunjuk dan seterusnya. Udah enak tuh hidup kayak begitu. Jadi masya Allah ya, subhanallah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu makanya nggak ada waktu lebih bagus menjaga kita dari orang yang hasad, orang yang mencela dan mencaci kami kita kecuali pada saat kita uzlah. Pada saat kita uzlah. Makanya kan, aku sih uzlah Pak Ustadz udah 2 pekan ini, tapi kenapa aku masih sakit hati aja? Emangnya Mbak waktu uzlah tuh ngapain? Aku buka-buka WA gitu loh, sama instastoryku. Ya pantesan aja sakit hati, yang dibuka gadgetnya juga. Lihat grup, kesel lagi, ya Allah kok dia tega banget ngomong gini kepada aku, ya sakit hati lagi.
Jadi kalau udah uzur, udah jangan pegang-pegang gadget, kecuali buka mushaf gitu loh. Mushaf yang ada di gadget, udah itu aja. Yang lain jangan dibuka. Udah, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita pikirkan akhirat, persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbaik udah. Jadi ini penting jemaah sekalian. Oleh karena itu tanya diri kita, coba tanya diri kita. Sudahkah kita punya amalan rahasia? Sudahkah kita punya waktu khusus hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebutuhan. Tadi kita udah jelaskan. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, itu keharusan. Itu keharusan. Itu keharusan. Kata Ibnu Jauzi tadi, nggak ada yang lebih bagus daripada menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada waktu untuk itu. Kata Imam Masruq tadi, kebutuhan. Itu juga nasihat Umar bin Khattab, harus sediakan waktu sehingga kita punya amalan-amalan rahasia. Itulah hadirin sekalian nasihat dari Nabi kita SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'un minal amali salih falyaf'al." Barang siapa yang bisa memiliki amalan rahasia yang hanya dia dan Allahnya saja yang tahu, maka rahasiakan amalannya. Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'un minal amali salih falyaf'al. Karena di sini sahih. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, terus juga divalidkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami' dan lain-lain. Sekali lagi Nabi kita SAW yang menyarankan, barang siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka sembunyikan amal solehnya. Barang siapa yang mampu punya amalan rahasia, maka rahasiakanlah amalannya. Jangan diumbar. Jangan diumbar, jamaah sekalian. Jangan diumbar. Itu hal yang harus kita camkan bersama-sama. Ini penting. Ini sangat penting. Makanya kan jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita tuh semangat banget. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan begini, "Walaqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi min amalin yaqdiruna an ya'maluhu fi sirri fayakunu 'alaniyatan abada." Aku tuh ketemu, atau kami tuh ketemu dengan kaum, dan banyak kaum, artinya komunitas orang-orang soleh, para ulama di masa beliau. Kita tahu itu di era beliau adalah era keemasan Islam, yang mereka itu saat mereka mampu merahasiakan amalan mereka, mereka tidak akan buka selama-lamanya. Mereka nggak akan buka selama-lamanya. Jadi kalau mereka mampu menyembunyikan, nggak pernah mereka buka. Artinya, ketika mereka memperlihatkan amalan mereka, itu karena nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Kalau masih ada opsi merahasiakan, mereka akan rahasiakan. Misalnya apa? Sholat Jumat. Mas, kenapa nggak sholat Jumat udah 3 kali? Rahasia. Aku kerjain di rumah, live dari Mekah. Ya nggak bisa, jamaah sekalian. Ini mah berantakan. Sholat Jumat itu harus di masjid, dan kalau di masjid kelihatan orang. Nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Tapi kalau ada opsi menyembunyikan, merahasiakan, mereka akan rahasiakan itu. Mereka nggak akan buka. Mau dirayu kayak mau segala macam. Kamu kemarin tuh nangis kenapa sih gitu loh. Mau dipancung-pancung, kamu lagi berantem ya sama suamimu ya. Wah, kepancing. Enggak, aku tuh tahajud, aku menikmati, aku tenggelam dalam istighfarku. Ketahuan tuh akhirnya. Dipancing gitu kebuka. Jangan, udah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu Hasan Al-Basri, itu ulama-ulama klasik kita gitu. Kalau mereka masih bisa menyembunyikan amalan, mereka nggak akan buka. Mereka nggak akan kasih lihat.
Mereka nggak akan kasih lihat. Jadi udah tutup aja deh gitu loh. Kalau kita puasa sunnah, bukanya udah nggak usah ada orang tahu. Kenapa kalau pas kita buka, kita posting di grup, selamat berbuka sister. Itu biar semua orang tahu Anda lagi berbuka. Jadi ngapain dibuka? Udah diem aja. Kalau sahur udah sendirian aja. Nggak usah satu grup tahu. Satu grup WA itu berapa sih isinya? 200 orang. Berapa sih satu grup WA? Tuh 250 orang kurang lebih. Jadi udah semua orang tahu kita lagi sahur. Sekali kita posting, 200 orang tahu kita lagi puasa hari itu. Udah sembunyikan, kenapa sih? Ini itu konsepnya Nabi SAW. Kalau Anda bisa rahasiakan, rahasiakan, kata Nabi. Rahasiakan. Rahasiakan, hadirin sekalian. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Jadi awalnya dari wajah yang kinclong, tapi ternyata ini itu perintah Nabi SAW. Sembunyikan, sembunyikan. Dan ini praktek para ulama klasik kita. Dan sampai hari ini orang-orang soleh, mereka menyembunyikan amal mereka. Nah hadirin yang Allah muliakan, ternyata, khususnya buat ibu-ibu, ternyata ini bukan hanya tentang wajah yang kinclong. Ada banyak keutamaan. Nah pertanyaan, apa aja sih keutamaannya biar kita tuh semakin semangat lagi merahasiakan dan menyembunyikan amal ibadah kita. Oke, kita bahas. Yang pertama, selain wajah yang kinclong tadi kata Utsman bin Affan, apa saja yang kita dapatkan kalau kita sembunyikan amalan kita? Yang pertama, menyembunyikan amal soleh itu bukti kejujuran iman kita kepada Allah, bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini gak main-main ya hadirin, ini bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin kalau kita ingin tahu sebenarnya amalanku ini ikhlas apa enggak ya, coba perbanyak sembunyikan amal soleh gitu, perbanyak sembunyikan amal soleh. Makanya Al-Imam Wahab bin Munabbih, salah satu ulama klasik besar, itu memberikan nasihat kepada anaknya. Lihat nih, orang tua kasih nasihat ke anaknya gimana, kita lihat, biar ibu-ibu khususnya atau bapak-bapak tahu gimana kasih nasihat ke anak-anak atau kasih nasihat ke keponakan. Kata Wahab bin Munabbih, ya bunai, wahai anakku, nak, akhlis ta'atallahi bisarirah, nak, bisariratin nasihatin yasdukullaha fiha fi'luka fil alaniyah. Nak, ikhlaskan ketaatanmu kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan rahasia, dengan mengerjakan amalan-amalan rahasia yang hanya engkau dan Allah saja yang tahu. Kenapa demikian? Yasdukullaha fiha fi'luka fil alaniyah. Karena dengan engkau rajin mengerjakan amalan-amalan rahasia, maka itu membuktikan kepada Allah kejujuranmu pada saat kamu mengerjakan amalan-amalan yang terlihat oleh manusia. Gitu loh. Jadi amalan rahasia kita itu adalah bukti bahwa ketika kita beramal di depan orang itu ikhlas, bukan riya, gitu loh. Itu keikhlasan. Kalau ibu-ibu nih, jadi sholat ibu-ibu ketika nggak ada siapa-siapa, bacaan Al-Quran ibu-ibu kan ketika sendirian di kamar, itu adalah pembuktian bahwa ketika ibu-ibu berhijab,
Ibu berhijab karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sedang hits, bukan karena fashion, bukan karena ingin tampil, bukan karena ingin show off, bukan ingin pamer, bukan untuk mengumbar keanggunan, bukan. Itu karena Allah. Ya kan? Kan kita tahu pakaian ibu-ibu sekalian itu kan pakaian ketakwaan. Itu takarub kepada Allah. Wanita yang menutup aurat pakai hijab misalnya, itu kan ibadah kepada Rabbul Alamin. Nah pertanyaannya, ikhlas nggak pada saat kita berhijab? Apalagi hijab kita bagus, hijab kita mahal, hijab kita elegan, dan seterusnya. Dan itu kan salah satu hal yang paling susah di dunia ibu-ibu kan. Gimana menata hati ketika pakai busana? Itu susah banget. Nah, agar kita bisa menjaga keikhlasan pada saat kita berbusana yang baik, yang syar'i, kita harus punya amal rahasia yang bagus. Amal rahasia yang bagus. Kita harus punya zikir yang kuat di waktu malam ketika nggak ada siapapun. Kita harus baca Al-Quran ketika nggak ada siapapun, sehingga terbukti kejujuran kita. Kenapa terbukti kejujuran? Karena kualitas ibadah kita di depan orang dan di belakang orang sama. Nah, itu penting, jamaah. Cara kita menyikapi Allah ketika di hadapan manusia, di hadapan orang, dan ketika nggak ada siapapun sama. Makanya ini bukan tentang wajah yang kinclong, ini pembuktian kejujuran kepada Allah. Ini pembuktian keikhlasan kepada Allah. Anda ikhlas nggak selama ini? Kalau ikhlas, Anda harus punya amalan rahasia. Kita harus punya amalan rahasia. Ini sebuah kebutuhan bagi kita. Sebuah kebutuhan. Ini bukan sekedar beribadah nggak ada siapapun, bukan. Tapi hadirin Allah muliakan, ini pembuktian. Makanya Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kana yuqal min akhlaqil anbiya wal asfiya al-akhyar at-tahirah qulubuhum khalaiqu thalatha. Ada sebuah kaidah yang diakui para ulama dari zaman ke zaman, kata Fudail bin Iyad, bahwa akhlaknya para nabi dan akhlaknya orang-orang yang ikhlas, yang hatinya bersih, adalah 3 akhlak atau 3 hal. Yang pertama al-hilm, kematangan, kedewasaan dalam bersikap. Yang kedua al-anah, tidak tergesa-gesa dalam bertindak dan bersikap. Jadi matang, dewasa, dan kalau berbicara atau bersikap tenang. Dan yang ketiga hadzun min qiyamil lail, mereka punya waktu dan porsi untuk qiyamul lail sendirian, gak ada siapapun. Itu hadirin, pada saat orang-orang gak ada gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu kata Fudail bin Iyad, 3 hal yang dimiliki dan menjadi karakter, yang menjadi lifestyle dan pola hidup para nabi dan orang-orang soleh yang hatinya bersih, hatinya ikhlas, jujur sama Allah. Apa? Yang pertama al-hilm, kematangan, kedewasaan, wal ana, tidak tergesa-gesa dalam bersikap, merespon, bertindak, semua tenang, calm gitu ya. Dan yang ketiga, punya porsi rutin untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail. Hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini itu pembuktian kejujuran dan pembuktian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
nggak ada alasan untuk tidak segera mencari amalan-amalan rahasia. Nggak punya alasan untuk tidak memiliki amalan-amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah hal yang penting sekali bagi kita. Itu hal yang sangat urgent bagi kita, karena kita harus membuktikan. Kita yang harus membuktikan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa agama kita akan senantiasa baik dan soleh jika rahasia kita menunjukkan bahwa penampilan kita di tengah manusia itu jujur. Jadi kita punya amalan rahasia yang baik, fungsinya untuk membuktikan kepada Allah bahwa ketika kita berbicara yang baik dan lemah lembut di hadapan orang, ketika kita bersikap baik dan halus di hadapan teman atau di hadapan sesama, itu ternyata itu jujur. Ternyata itu jujur gitu loh. Jadi yang membuktikan sikap kita di depan orang itu kemunafikan atau itu sebuah kejujuran adalah amalan-amalan rahasia kita. Itu hadirin Allah muliakan. Baik ketika kita bersama orang-orang terdekat, istri, karena sebagian ulama klasik mengatakan sebagian ulama memasukkan sikap dengan istri itu termasuk amalan rahasia, atau sikap dengan suami dengan pasangan itu termasuk amalan rahasia, maupun ketika tidak ada siapapun, termasuk pasangan kita nggak ada, suami kita nggak ada, dan istri kita pun juga tidak ada. Itu lebih-lebih lagi. Ya. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ingin tahu sejujur apa kita dalam hidup? Lihat amalan rahasia kita sekuat apa. Itu enak. Jadi kita bisa buktikan sendiri. Insyaallah ta'ala. Makanya nggak heran wajahnya dibuat kinclong sama Allah, dibuat berseri-seri gitu ya. Pokoknya sejuk aja, walaupun mungkin warna wajahnya itu nggak putih gitu loh, biasa aja, tapi ada keademan gitu loh, orang ngeliat tuh kayaknya sejuk aja, adem aja, pokoknya senang aja sama dia itu. Nah itu tuh hadirin Allah muliakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita lanjutkan. Apalagi nih keutamaan kalau kita punya amalan rahasia dan kita nggak umbar. Yang kedua, ini penting, catat baik-baik. Amalan rahasia itu adalah salah satu sebab yang sangat kuat yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita di saat ada ujian besar, ada fitnah besar, dan khususnya musibah paling berat adalah sakratul maut. Itu hal yang perlu kita camkan. Ini kaidah jamaah. Dan sebaliknya,
yang membuat kita tergelincir dan hancur di saat-saat ujian berat, fitnah, dan saat-saat mendekati kematian, itu karena amalan rahasia kita buruk. Amalan rahasia kita buruk. Itu. Amalan rahasia kita buruk. Catat baik-baik kaidah Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, "Adz-dzunubul khafayat asbabul intikasat wa ibadatul khafa aslut thabat." Dosa-dosa yang rahasia itu penyebab orang-orang tergelincir. Dan sebaliknya, ibadah-ibadah rahasia itu yang membuat seseorang kokoh di saat ujian-ujian berat atau fitnah. Gitu hadirin. Sekali lagi, dosa-dosa rahasia, dosa-dosa pada saat kita sedang sendiri itu ya, itu yang membuat kita tergelincir di saat-saat fitnah atau ujian, atau di detik-detik terakhir kehidupan kita. Sebagaimana ibadah-ibadah rahasia, aslut thabat, itu dasarnya kekokohan. Saya lupa tadi saya terjemahan apa. Ini terjemahan yang paling tepat. Aslut thabat, asal. Ini pondasinya kekokohan dalam menghadapi ujian besar atau fitnah. Itu jemaah. Makanya apa kata Nabi SAW? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Bahwa sesungguhnya salah seorang dari kalian itu mengisi kehidupannya dengan amal-amal ahli surga, amal-amal ahli surga, sampai jarak antara dia dengan kematiannya tinggal zero aja gitu loh. Sebentar lagi meninggal. Terus apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu catatan Allah tertulis lain. Faya'mal bi'amali ahlin nar. Lalu di last minute ya, di menjelang wafatnya itu dia mengerjakan amalan ahli neraka. Apa yang terjadi? Fayadkhulaha, maka dia masuk neraka. Itu jemaah, dia masuk neraka. Puluhan tahun mengerjakan ketaatan, puluhan tahun sholat berhijab, puluhan tahun datang ke kajian, tapi menjelang wafatnya dia mengerjakan amalan ahli neraka, mengerjakan amalan ahli neraka. Apa yang terjadi? Dia masuk neraka. Hadirin yang Allah muliakan, kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Itu kan yang kita khawatirkan. Ngaji bertahun-tahun, aktif bertahun-tahun,
Tapi akhirnya tergelincir di akhir-akhir perjuangan. Di akhir-akhir perjuangan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain dalam hadis Muslim, innar rajula la ya'malu zaman at-tawil bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada orang yang dalam waktu yang sangat panjang mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Thumma yukhtam lahu amaluhu bi amali ahli nar. Lalu dia tutup hidupnya dengan amalan ahli neraka. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Kok bisa jemaah? Langsung masuk neraka dia. Masuk neraka. Jadi dia ngaji itu bukan 1-2 kali, bukan 1-2 bulan. Kata Nabi SAW, zamanut tawil, dalam waktu yang lama banget. Az-zamanut tawil, lama. Mungkin 15 tahun ngaji, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tapi begitu mendekati hari wafatnya tergelincir. Dia kerjakan amalan ahli neraka. Amalan ahli neraka. Dan semua hancur. Semua berakhir. Semua berakhir tragis. Hadirin, kok bisa? Bukankah Allah tidak zalim? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Dan hadis ini sahih. Hadis Bukhari yang sebelumnya adalah hadis Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, catat baik-baik. Penyebabnya ada dalam riwayat yang lain. Penyebabnya ada dalam riwayat yang lain. Nabi SAW mengatakan, selama waktu yang panjang tersebut dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga itu fima yabdulin nas, hanya di depan manusia. Jadi dia baik, dia santun, dia berakhlak mulia, dia jaga lisan, dia sholat, dia kajian, dia jadi panitia, atau dia jadi jamaah yang istiqomah, fima yabdulin nas, hanya di hadapan manusia. Begitu dia hanya sendirian dengan Allah, berubah. Pada saat dia sedang berkhalwat atau beruzlah, yang diisi adalah maksiat. Gitu. Emang ada yang tahu? Bahkan mungkin suaminya nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah Maha melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya dan mengetahuinya? Jadi ini bukan kisah tragis. Ini sebenarnya hakikat diri dia, tapi nggak ada yang tahu. Karena teman-temannya pikir, oh ini orang baik, karena mereka nggak pernah tahu apa yang dia lakukan ketika sendirian, terkesan tragis. Ya Allah, tragis banget ya. Kok bisa ya? Selama ini tuh kita ngaji bareng, tiba-tiba jatuh ke dalam jurang dosa, lalu meninggal di sana. Hadirin, Allah tuh nggak zalim. Itu hakikat dia selama ini. Cuman Anda nggak tahu aja. Makanya kan kata Ibnu Rajab itu bahwa penyebab su'ul khotimah adalah dosa-dosa rahasia. Itu penyebab su'ul khotimah. Penyebab meninggal yang buruk itu adalah kita tidak menjaga waktu-waktu rahasia kita dengan Allah. Subhanallah.
Oleh karena itu sebaliknya, bahwa kunci husnul khatimah, sekali lagi kunci husnul khatimah adalah punya ibadah-ibadah rahasia. Punya ibadah-ibadah rahasia. Makanya sekali kaidahnya inna min asbabits sabat, sesungguhnya penyebab kokohnya iman, kokohnya diri ini di saat ada goncangan dan musibah atau fitnah, ta'atul khalawati fima bainaka wa bainallah. Ketaatan yang rahasia antara Anda dan Allah saja yang tahu. Wal muhasabah fima bainaka wa baina nafsik, dan suka muhasabah, introspeksi diri, muhasabah antara Anda dengan diri Anda saja dan Allah. Gitu. Baru yang ketiga, wasuhbah as-salihah fima bainaka wa bainan nas. Lalu kalau bergaul, Anda hanya mau bersahabat dengan orang-orang soleh aja. Itu tuh. Itu 3 kunci bisa kokoh walaupun badainya kuat banget. Sekali lagi, yang pertama apa? Ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Terus yang kedua, suka muhasabah, suka introspeksi diri, suka ngitung-ngitung dosa dan kesalahan, lalu berusaha diperbaiki. Yang ketiga, kalaupun harus bergaul, kalaupun harus bersosialisasi, kita hanya bersahabat dengan orang-orang soleh. Kita hanya bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu yang akan membuat Allah menolong kita pada saat musibah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Keuntungan yang ketiga kalau kita punya amalan rahasia. Keuntungan yang ketiga, kita dapat pahala yang banyak, luar biasa. Kita dapat pahala yang sangat banyak dan luar biasa. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqat fani'immahi. Kalau kalian perlihatkan sedekah-sedekah kalian selama ikhlas, itu baik. Itu baik. Jadi kalau kita perlihatkan sedekah kita selama ikhlas, ya, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan apabila kalian sembunyikan sedekah-sedekah kalian itu, dan kalian tetap berikan kepada fuqara, fakir miskin, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Itu lebih baik untuk kalian. Gitu hadirin. Itu lebih baik untuk kalian. Jadi ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa sedekah rahasia itu pahalanya lebih besar daripada sedekah yang diketahui oleh pihak lain. Jadi itu kalau ngasih itu orang tuh nggak usah sampai tahu, apalagi sengaja dikasih tahu. Tapi kalau kita udah berusaha rahasia, ternyata terungkap, itu nggak ada masalah. Kita udah berusaha rahasia, kan ternyata terungkap, akhirnya kita dipuji, nggak usah khawatir, karena kata Nabi SAW, tilka ajilu busyral mu'min, itu kabar gembira yang Allah segerakan di dunia bagi seorang mukmin. Jadi pujian yang kita tidak undang, pujian yang kita tidak cari, pujian yang kita tidak inginkan, karena kita berusaha menyembunyikan amal soleh kita, tapi kalau Allah singkap, maka itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu hadirin. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Dan dalam hadis Bukhari, siapa orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat? Dari 7 kelompok, lihat 2 yang Nabi sebutkan. Di antara 7 itu, warujulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam
hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang apabila bersedekah, apabila memberi, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Masya Allah. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kata para ulama, gini loh hadirin. Saya mau tanya sama kita semua, ibu-ibu nih. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu jemput anak ke sekolah, yang ikut tangan kanan apa tangan kiri? Maksudnya, iya. Siapa yang ikut, siapa yang di rumah? Tangan kanan apa tangan kiri? Ya dua-duanya lah Pak Ustadz. Nggak mungkin salah satu ketinggalan. Itu tangan kanan, tangan kiri selalu kompak. Oh gitu, iya. Oke, kalau ibu-ibu ke pengajian, yang ikut tangan kanan apa tangan kiri? Ya dua-duanya lah Pak Ustadz. Artinya adalah tangan kiri itu selalu setia menemani tangan kanan, dan begitu juga sebaliknya. Dan Nabi mengatakan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, kita harus punya amalan rahasia. Kita harus bersedekah. Paling nggak punya lah ada 1-2 hal yang kita sedekahkan, dan amalan-amalan rahasia yang lain, wirid kita, zikir kita, bacaan Quran kita, air mata kita, sholat kita, yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk orang-orang terdekat kita selama ini. Orang-orang yang kedekatannya seperti tangan kiri ke tangan kanan. Itu poinnya. Orang-orang yang kedekatannya, kebersamaannya dengan kita seperti kebersamaan tangan kiri dengan tangan kanan. Harus ada sebagian amalan dia nggak tahu, dia tidak tahu. Itu tuh, baru Allah akan kasih naungan pada hari kiamat nanti. Lalu yang terakhir dari 7 golongan itu, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian, ketika sedang sendiri, khalian, ketika sedang sendirian, lalu air matanya pun menetes dari kedua matanya. Itu yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berzikir kepada Allah ketika nggak ada seorang pun, hanya dia dengan Allah, lalu air matanya menetes, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut akan dosa-dosanya kepada Rabbul Alamin, karena terharu betapa baiknya Allah kepada dia. Padahal dia banyak dosa, dia banyak khilaf, dia banyak kesalahan. Gak pantas kita dapat ini semua. Siapa yang kasih semua ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa air mata itu berjatuhan, membasahi pipinya, menetes ke sajadahnya, atau ke spray kasurnya, dan gak ada yang tahu pada saat itu, gak ada yang tahu, hanya dia dengan Rabbul Alamin. Itu orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Masya Allah, ini pahala luar biasa jemaah, pahala luar biasa. Oleh karena itu, sembunyikan rahasia, sembunyikan amal-amal kita, sembunyikan air mata kita. Sayang kalau diumbar, pahalanya besar sekali, pahalanya luar biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya jemaah, yang berikutnya, apa sih keuntungan kalau kita punya amalan rahasia?
kata para ulama, dan ini nggak kalah pentingnya, amalan rahasia itu pembersih hati dan yang membuat hati kita istiqomah. Pembersih hati. Kita nih yang punya hati kotor, yang punya hati suka hasad, yang punya hati susah banget berubah, yang punya hati pesimis, yang mentalnya tuh nggak kuat gitu ya, yang punya hati sombong, punya hati sombong, yang bosi, yang punya hati merasa tinggi gitu, hatinya ala-ala madam gitu, princess, terus jatuh lagi. Salah satu caranya amalan rahasia. Amalan rahasia. Sebagian para ulama menyampaikan, catat baik-baik kaidah ini, man aktsara ibadata sir aslahallahu lahu qalbahu sya'al abdu am aba. Masya Allah. Barang siapa yang memperbanyak ibadah-ibadah rahasia, maka Allah akan perbaiki hatinya. Dia inginkan atau dia tidak inginkan. Allahu Akbar. Dia inginkan atau dia nggak inginkan. Allah akan perbaiki hatinya. Jadi contoh, dia tuh misalnya dia punya, kan kita punya banyak PR hati ya. Misalnya kita pengen perbaiki hati kita biar nggak sombong, biar nggak angkuh. Konsentrasi kita di sana seringkali kan seringkali kita susah fokus ke dua hal ya. Kita fokus ke satu hal. Padahal di waktu yang sama kita juga punya sifat pelit gitu loh. Atau kita punya PR tentang masalah riya. Itu kalau kita sembunyikan amalan hati kita, kalau kita sembunyikan ibadah dan kita punya ibadah-ibadah rahasia, itu bukan hanya kesombongan yang Allah hilangkan, riya kita pun Allah hilangkan. Padahal kita konsentrasinya hanya ke kesombongan, misalnya begitu. Kita konsentrasinya hanya ke kesombongan, pelitnya Allah hilangkan juga. Keras kepalanya Allah hilangkan. Padahal keras kepala belum masuk agenda kita. Aduh, ngatasin sombong aja susah banget. Nanti satu-satu deh. Aku yang penting jangan sombong dulu deh. Dihilangkan. Iya ya, enak nih plong. Terima kebenaran enak. Tunduk enak. Merendahnya enak. Gitu jemaah. Gitu, Masya Allah. Makanya Nabi SAW itu menambah ibadah-ibadah di waktu malam kan gitu. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qiyamul laila, kecuali di sedikit waktu saja. Nisfahu awin qus minhu qalila. Kalau bisa setengah malam tuh qiyamul lail. Atau kita turunkan sedikit. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartil. Atau ditambah justru. Dan bacalah Al-Quran secara tartil. Subhanallah. Makanya gak heran bagaimana Nabi menjadi manusia yang hatinya paling bersih. Karena begitu ibadah malamnya. Dan ibadah malam ibadah rahasia. Itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Itu yang perlu kita renungkan. Makanya Hudzaifah bin al-Yaman itu pernah ditanya oleh seseorang. Simak baik-baik pertanyaannya. Kata orang tersebut, hal ana minal munafikin. Apakah aku termasuk orang-orang munafik, wahai Hudzaifah? Pertanyaannya, apakah aku termasuk orang-orang munafik? Apa kata Hudzaifah? Lihat jawaban Hudzaifah. Atusolli idza khalauta wa tastaghfir idza adnabta. Saya mau tanya sama kamu. Apakah kamu sholat ketika sedang sendirian? Kamu sholat nggak ketika sendirian? Qiyamul lail apa enggak?
Jaga sholat sunnah nggak ketika sendirian? Dan kamu beristighfar nggak ketika berdosa? Kata orang tersebut, "Na'am, iya, aku sholat." Kata Hudzaifah, "Idhab fama ja'alakallahu munafiqa." Pulanglah, karena Allah tidak menjadikan kamu orang munafik. Masya Allah. Pulanglah, karena Allah tidak jadikan kamu orang munafik. Gitu. Kan kita sering, apalagi kadang-kadang kita suka hancur ketika salah lagi. Sampai kita bertanya, saya tuh munafik gak ya? Nah ini cara ceknya. Punya amalan rahasia gak? Punya amalan rahasia gak? Orang-orang munafik itu gak punya amalan rahasia. Kenapa? Karena orang munafik itu Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 142, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu sukanya pamer di hadapan manusia, riya di hadapan manusia. Kalau nggak ada manusia, males. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, beranjak untuk sholat, mereka mengerjakan sholat itu malas-malesan. Itu orang munafik. Yura'unan nas. Karena mereka sukanya memperlihatkan amalan di hadapan manusia. Mereka nggak suka amalan sembunyi-sembunyi. Mereka nggak suka amalan rahasia. Mereka ingin tampil. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Jadi kalau hatinya mau bersih, miliki amalan rahasia. Hatinya mau tawadu, perbanyak amalan rahasia. Kita ingin hilangkan sifat sombong, sifat tinggi, perbanyak amalan rahasia. Kita ingin gak punya hati hasad sama orang, milikilah amalan rahasia. Bahkan Nabi SAW setengah malam, kurangi atau lebihkan. Subhanallah. Makanya beliau adalah manusia yang hatinya paling bersih. Nah, hadirin, ketika hati itu bersih, pastikan pengaruh ke wajah jamaah. Pasti pengaruh ke wajah. Wajah tuh enak aja dilihat. Mau wajah secantik apapun, kalau hati kotor tuh gak enak lihatnya jamaah. Ini yang perlu kita camkan. Perbanyak koleksi kita dari amalan-amalan rahasia. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengikhlaskan Ustadz dalam setiap amal saleh dan menjaga kebersihan hati Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak. Semoga Allah memberi Anda petunjuk melalui Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga doa yang sama kepada penanya. Semoga dijaga dan semoga dijaga juga keikhlasan penanya dan kita semua, dan juga buat jamaah semua. Ustadz, saya berharap sekali bisa duduk lagi secara langsung di majelis ilmu. Rasanya sangat beda jika kajian online begini untuk beberapa bulan terakhir. Setuju saya, beda rasanya. Qadarullah juga selama masa pandemi ini saya berada di rumah yang mana kurang mendapatkan support untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Karena sebelumnya saya tinggal di asrama, saya tenggelam dalam kelalaian, banyak maksiat dan tidak takut melakukan dosa. Saya menikmati lagi mendengarkan lagu-lagu. Namun kemudian saya berusaha berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Tapi lagi-lagi saya merasa tidak mampu menahan syahwat buruk saya. Hal ini membuat saya kesulitan bangun tahajud. Bahkan untuk bangun subuh aja sangat sulit. Sudah lama saya tidak mendengar azan subuh secara langsung. Dan hari ini saya bangun kesiangan, jam 7:30. Orang tua saya selalu tidur tengah malam, jadi memang terkadang suka kesiangan juga. Biasanya saya juga membangunkan, namun untuk beberapa bulan belakangan saya sulit sekali bangun sebelum subuh. Sekarang saya sedang out dari beberapa sosial media karena ingin membersihkan hati dulu. Ustadz, mohon nasihatnya, saya sangat lelah dalam keadaan seperti ini. Jazakallahu khairan. Ustadz, sehat selalu ya. Semoga selalu Allah berikan kesempatan untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan untuk kami semua. Barakallahu fiik. Wa iyaki, terima kasih atas nasihatnya kepada saya.
saya sangat hargai dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Yang pertama, memang cukup fatal ya kesalahannya, kita kesiangan subuh, apalagi subuh bangunnya jam 7:30. Namun di sisi lain, saya melihat tanda kebaikan dari pertanyaan ini, karena hanya orang yang berusaha jujur dan berusaha ingin berubah yang berani bertanya seperti ini, berani ngaku sholatnya bangunnya jam 7:30. Dan ini insya Allah awal dari pertobatan, awal dari kebaikan. Maka jujurlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus amalkan surat Al-Fatihah lah jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi minta tolong sama Allah gitu loh, agar Allah bangunkan kita tepat waktu. Minimum subuh bangun, syukur-syukur bisa tahajud dulu. Minta tolong gitu loh. Sebelum tidur tuh angkat tangan, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ya Allah bangunkan hamba, ya Allah tolong bangunkan hamba. Dan keluarkan air mata kita. Nangislah sama Allah, biar Allah tolong kita, biar Allah lindungi, biar Allah bantu kita. Kita ini seringkali lupa minta tolong sama Allah. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Jadi kadang-kadang kita tuh minta tolong hanya untuk urusan dunia. Untuk ibadah minta tolonglah kepada Allah. Dan ngemis gitu minta tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong bangunkan saya untuk tahajud dan qiyamul lail. Lalu bangunkan saya untuk subuh. Coba deh, andalkan dulu Al-Qadir, andalkan dulu Al-Qawi sebelum kita andalkan backer kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita bangun, itu nggak pakai backer juga bangun jamaah. Bahkan duluan kita yang bangun daripada backernya yang bangun gitu. Backernya baru bunyi setelah 10 menit kita bangun. Jadi duluan kita yang bangun daripada tuh backer. Kenapa? Siapa yang bangunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Terus yang kedua tadi, perbanyak amalan rahasia. Ini kajian kita. Amalkan kajian kita. Amalkan kajian kita. Karena ini penanya pertama, ini kita baru mulai 5 menit kajian udah nanya, Masya Allah, semangat. Jadi tinggal diamalin kajian kita sekarang. Terus yang tadi ingat, kalau bergaul hanya bersahabat dengan orang-orang soleh yang berusaha menjaga kesolehan, itu penting. Perbanyak istighfar sama Allah. Istighfar. Insya Allah bisa. Udah banyak orang yang berhasil Allah tolong ketika dia bertawakal kepada Allah. Ingat, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupkan. Baru setelah bertawakal minta pertolongan sama Allah, baru kita ikhtiar, kita pasang backer. Kalau nggak bisa 1, 2, kalau nggak bisa 2, 3. Terus kita minta tolong teman-teman kita, tolong bangunin gue ya, lu miss call gue sampai gue bangun gitu. Minta tolong. Kalau orang rumah nggak bisa, teman suruh miss callin terus. Dan kalau ternyata ringtone-nya nggak kencang, ya harus beli backer. Cari backer yang paling kencang gitu loh. Cari backer yang paling kencang. Apalagi kan di asrama ini enak. Udah pasang backer yang paling kencang. Kalaupun kita nggak bangun, teman sekamar kita yang bangun dan ngebangunin kita. Bangun, gue nih keganggu tahu. Gitu akhirnya, oh iya bangun juga. Gitu loh. Kalau teman kamar kita bangun, teman kamar sebelah kalau yang bangun juga. Masya Allah. Jadi kita bangunin satu lantai. Ya Allah ta'ala misal. Jadi intinya berusaha berikhtiar, tapi tawakal sama Allah. Dan memang beda, datang langsung kajian dengan ini beda, tapi ini yang bisa kita lakukan. Ya udah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kita jangan buka pintu buat si syaitan. Nanti syaitan goda lagi, ya beda, jadi nggak usah kajian online, nanti aja nunggu ketika kajian di masjid dibuka kembali. Akhirnya kita nggak ngaji futur, kita down, dan akhirnya kita
tenggelam dalam dosa. Jadi walaupun beda, tetap kajian online. Karena hanya ini maksimal, ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna Muhammad Nuzul Dzikri hafidzakumullah wa iyyak. Semoga Allah menjaga penanya juga, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dan umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Afwan, mohon izin bertanya kepada Ustadzuna. Silahkan. Beberapa hari yang lalu ada yang menuduh saya sebagai pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga orang, dikarenakan suaminya di hari itu bertanya tentang jualan saya. Saya sebagai penjual hanya melayani customer saya dengan baik dan ramah, pelayanan sesuai syariat dan fast respon dalam melayani customer. Namun istrinya menuduh saya wanita ketiga di hubungan mereka. Saya tidak kenal mereka berdua sama sekali, tapi mereka mengenal saya. Namun di saat itu juga istrinya berkata kata-kata yang tajam, tuduhan dan tudingan. Lalu saya menjelaskan suaminya menghubungi saya hanya sekedar perihal jualan saya, dan situ pula saya tidak membalas hujatan sang istri, karena saya lebih better membalas dengan hal baik. Ya, better nggak perlu pakai lebih lagi kali ya. Saya lebih better ya. Saya lebih better membalas dengan hal baik dan berusaha melemahkan hawa nafsu saya sendiri biidznillah, karena saya single parents dan penjual di online shop. Apakah tindakan saya sudah betul? Wahai Ustadz, jazakallah khairan Ustadzana, barakallahu fikum, barakallah wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Begitu juga penanya pertama, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Jawabannya, alhamdulillah sudah benar. Jangan direspon. Masih ingat kajian Riyadhus Shalihin kita, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan dan terus mengajak kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang yang bersikap bodoh. Orang yang bersikap bodoh, menuduh orang sebagai pihak ketiga tanpa bukti, itu kan sikap yang bodoh, hadirin sekalian. Jadi nggak usah direspon. Itulah surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, maafkan. Tetap ajak yang baik dan berpalinglah. Jadilah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah, masih ingat dalam surat Al-Furqan ayat 63 kalau nggak salah ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas permukaan bumi dengan kerendahan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang apabila diajak bicara oleh orang yang bersikap bodoh dan berkata-kata bodoh, mereka merespon dengan baik, nggak terprovokasi, tidak terprovokasi. Sama seperti ucapan Utsman bin Affan, barang siapa yang membuat sebuah amalan rahasia, maka akan terlihat di wajahnya yang berseri dan lisannya, gitu loh. Lisan itu cerminan hati seseorang. Jadi kalau orang lisannya sumpah serapah, tajam dan seterusnya, padahal juga nggak benar. Benar aja nggak boleh begitu, apalagi nggak benar. Maka itulah kualitas hati seseorang. Nah, kita jangan terpancing. Kita berusaha menata hati, gitu loh. Ingat para ulama. Kita sudah sempat sebutkan Ibnu Sahnun misalnya, ketika dicela, dicaci maki orang, beliau hanya mengucapkan jazakallah khairan. Itu aja udah, jazakallah khairan. Itu para ulama kita. Udah, jangan terprovokasi. Udah benar, alhamdulillah. Dan juga ingat, Allah Maha melihat dan Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan ingat, Allah akan memberikan kita pahala besar. Dan Allah akan semakin sayang sama kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Alhamdulillah.
Pertanyaan ketiga, Ustadz mau bertanya. Saya nggak mau bertanya, kok Ustadz mau bertanya? Penanya yang mau bertanya. Kan ada yang mendekat dan ajak serius untuk berumah tangga. Saat itu hati belum ada rasa suka sama sekali. Aku istikharah tapi membingungkan jawabannya. Hati ini mantap tapi justru si laki-laki menjauh, jadi mesti ambil jawaban atau solusinya bagaimana ya Ustadz? Hadirin yang Allah muliakan, setelah kita istikharah, lalu tugas kita tinggal berikhtiar semaksimal mungkin. Lalu lihat Allah dekatkan atau Allah jauhkan, Allah mudahkan, lancarkan atau Allah palingkan. Kalau Allah mudahkan, lancarkan, berarti insya Allah itu jawaban dari istikharah kita. Tapi kalau Allah palingkan, Allah persulit, maka itu juga jawaban dari istikharah kita bahwa dia bukan yang terbaik buat kita. Jadi nggak usah galau, itu jawabannya. Kan makanya doa istikharah kan bunyinya apa? In kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili amri wa ajili faqdur huli. Wujudkan dan takdirkan ya Allah. Wasir huli, mudahkan, terus tsumma barik li fi, lalu berikan keberkahan. Jadi kalau ini yang terbaik, mudahkan, mudah prosesnya. Tapi kalau ini buruk, kita fasrifu anni, kita minta ya Allah palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, palingkan aku dari dia. Jadi ketika dia berpaling atau kita berpaling, itu berarti jawaban ini bukan yang terbaik. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afan, Anda mau bertanya bagaimana jika amal ibadah rahasia terpaksa harus terbongkar karena ada uzur, misalnya batas waktu dalam mengerjakan ibadah terbatas, hampir habis sehingga terpaksa harus dikerjakan ketika orang-orang melihat, jazakallah khair. Gak masalah. Tadi kan kita sudah bahas surat Al-Baqarah berapa? 271 ya. Intu budu sodaqat fani immahi. Apabila kalian perlihatkan sedekah kalian yang ikhlas itu, maka gak masalah, boleh, baik, selama ikhlas. Jadi kalau ada uzur, Allah Maha tahu, kita bukan sengaja. Ya nggak boleh itu sengaja nampilin untuk tujuan yang negatif, untuk dipuji. Bahkan kalau menampilkan untuk tujuan positif boleh, tapi hati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Contohnya kita ingin mengedukasi anak kita. Kita ingin kasih teladan buat anak kita. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisawab. Jadi insya Allah diperbolehkan. Suami setiap bulan selalu mentransfer uang ke rekening istri. Apakah uang tersebut boleh digunakan oleh istri untuk bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Karena istri ingin mempunyai amalan tersembunyi yang tidak diketahui orang lain termasuk suaminya. Transfer tiap bulan ini untuk apa gitu loh. Tapi kalau uang itu ditransfer oleh suami ke istrinya untuk bayar kontrakan, justru diserkahin, kontrakan nggak dibayar-bayar. Ini kan nggak boleh. Jadi ini untuk apa? Kalau untuk nafkah, jadi transfer sebagai uangnya istri, uang istri ini, maka insya Allah diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi SAW mengumpulkan para wanita pada saat itu, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Dan para wanita yang berkumpul bersama Nabi pada saat itu, secara spontanitas bersedekah dengan apa yang mereka punya pada saat itu. Jadi on the spot sedekahnya. Dari sini para ulama mengatakan, apabila itu milik si wanita, uang itu atau harta itu milik si wanita, maka dia boleh sedekah tanpa izin suami terlebih dahulu, asal miliknya ya, bukan uang suami, tapi miliknya dia. Walaupun itu awalnya berasal dari suami. Itulah. Kenapa? Karena pada saat itu para sahabiat bersedekah on the spot langsung. Dan alangkah lebih baiknya jika dari awal, kalau mau lebih safety ya, lebih aman, ya udah dari awal istrinya minta izin secara global. Pokoknya kalau ada apa-apa boleh ya aku berikan. Kalau misalnya kalau suaminya dikhawatirkan syaitan bermain gitu dengan suaminya atau provokasi dan seterusnya, dari awal pokoknya secara global saya minta izin ya, kalau itu saya akan keluarkan gitu loh. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga penanya. Mohon maaf, izin bertanya Ustadz terkait menyembunyikan, merahasiakan amal soleh kita. Apakah ketika kita share catatan kajian yang rutin kita ikuti termasuk menampakkan amal soleh kita? Apa baiknya catatan kajian cukup kita keep dan amalkan sendiri sebagaimana amal rahasia? Syukron wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini penting, kalau maksudnya share catatan secara umum, maka ini bukan hanya berkaitan dengan amal rahasia, tapi adabnya kita harus minta izin sama guru kita atau ustadz kita, karena di-share secara umum. Itu adab dalam dunia ilmu. Bahkan dulu saya ingat banget, ada salah satu teman sekelas itu catatannya komplit banget dalam ilmu usul fikih. Lalu saking komplitnya di-share ke kita-kita semua. Bahkan bukan hanya buat kita-kita, ke adik kelas kita juga. Begitu syekh kita tahu, hafizahullah ta'ala, beliau tuh tegur, kalau ingin men-share secara umum, tolong kasih ke saya dulu. Karena bisa jadi tulisan Anda tuh salah. Karena ini secara umum. Kalau salah, semuanya salah. Tapi kalau misalnya share-nya hanya ke 1-2 pihak, ke terbatas lah teman kita atau pasangan kita atau sahabat kita, udah 1-2 orang aja, maka insya Allah nggak ada masalah sama sekali. Dan ini tidak termasuk menyembunyikan amal, karena namanya majelis ilmu kan memang terlihat gitu loh. Majelis ilmu memang terlihat. Wallahu ta'ala misal, mungkin itu. Wallahu ta'ala. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi insya Allah yang bertanya sudah mendapatkan pahala bertanya, karena bertanya itu juga ada pahalanya jamaah sekalian, karena mengamalkan perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Jadi insya Allah walaupun tidak terjawab karena keterbatasan ilmu saya dan keterbatasan waktu juga, tapi yang bertanya insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Terus semangat, makasih banyak, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan, dan semoga bisa diamalkan. Mulai sekarang perbanyak amalan-amalan rahasia, karena ini penting banget, dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan menjauhkan dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.